asing tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, sungguh indah Natal semuanya berada di hatiku. Seperti kehadiran Tuhan Yesus di Palungan, ya, dan kita harus menyambutnya, ya, seperti emas, kemenyan, dan mur, ya, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan bersama cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, pembaca di tempat duduk aja ya, biar lancar ya. Tapi harus disiapkan Budi Titik, Jessica, Samantha, ya, Budi Ida, Sirinia, Radit, Bu Tutik, sama Bu Ana. Ya, Yayu aja kalau enggak. Bu Tutik ganti Bu Yayu. Ya. Ya, mulai dengan dari Budi Titik. Kelahiran Yesus. Gunung di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Ya, silakan duduk. Kita akan masuk dalam renungan firman yang akan dibawakan oleh Budi Titik. Terima kasih untuk Yoyo. Selamat pagi adik-adikku, anak-anakku, cucuku semuanya. Puji Tuhan bahwa kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini. Dan sebelum saya mulai untuk menyampaikan renungan ini, saya ingin dulu secara pribadi bersyukur karena sudah memasuki tahapan kehidupan yang baru bagi saya dan Pak Ade Hendy, yaitu masa lansia. Satu tahapan kehidupan yang semuanya akan merasakan, tetapi kami berdua mendapat anugerah untuk memulainya. Dan ini merupakan khotbah pertama sesudah lansia. Jadi puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk berbagi dalam firman. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji syukur dan hormat kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang berlimpah pengasihan dan perlindungan Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu.
firman yang menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Pelita hidup yang kami pegang sampai saat ini, sejak kami lahir dan sampai saat ini. Tuhan, biarlah Engkau terus membuka hati kami, membuka iman dan pemikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu ini di dalam hati kami dan juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkatilah hamba-Mu dan kami semua di sini, sehingga terjauh dan terbebas dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik, sehingga kami membuka hati, membuka pemikiran kami hanya untuk firman Tuhan. Hadirlah Tuhan dan juga sertai kami dalam Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya ya, seperti biasa Bu Dini tuh Bu Lesti kalau bilang saya ke Semarang mau kasih kuliah, pegangannya hanya kertas tenceruil ya. Jadi saya benar-benar punya, karena hanya punya malam hari tadi untuk mempersiapkan, jadi ini benar-benar kertas tenceruil ya. Jadi kita lihat bagaimana kertas tenceruil ini berbunyi ya. Kemarin sangat dibantu ketika Om Mamo memberikan PR-nya itu diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Saya akan membacakan karena hanya 1 ayat dan semoga saya bisa membaca tulisan saya sendiri ya. Karena kasih telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga ya kan, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh sehingga mengasihi yang satu dengan yang lain. Nah, sebelum kita merenungkan firman ini, untuk mengilustrasikan firman akan ada satu persembahan pujian kepada Tuhan yang dinyanyikan. Silakan. Jessica, Tasya dan Mbak Rosa, silakan maju ke depan. Berdiri, maju. Tasya dan Rosa, ayo. Ya, silakan. Fiona. Ayo Gloria depan. Jangan belakangnya, Dek. Lihat sini, Dek. Adek lihat sini, Dek. Lihat sini semua. Lihat sini. Maju, Gloria. Ya. Adek. Nona juga maju. Adek Cika. Maju. Samping sana. Hadap sini. Kamera. Gloria, oke. Oh, nggak kelihatan. Lori nggak kelihatan. Ya, gitu. Ya. Masuk YouTube. Ona nggak kelihatan, nah. Ini. Ya. Nah, udah kelihatan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajar
tulis oleh Rasul Petrus ya, dalam suasana jemaat yang umat yang dalam penderitaan, dalam tantangan besar. Harapannya adalah supaya mendapatkan apa yang dituliskan tadi menjadi penghiburan. Dan kita melihat, membaca bahwa yang tertulis adalah kasih, ya, mencintai saudara-saudara ataupun mencintai persaudaraan, kasih di dalam persaudaraan satu sama lain untuk menguatkan dalam penghiburan. Itu yang pertama ya, latar belakang mengapa ayat itu ditulis. Kemudian yang kedua sebetulnya sebagai juga ingatan. Rasul Petrus ingat ya, waktu dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Nah itu membekas sekali dalam kehidupan Petrus, lalu mengingatkan betapa sebetulnya Tuhan mengasihi, lalu menyatakan kembali kepada umatnya bahwa kasih adalah penting sekali. Nah sebetulnya apa arti ayat itu ya? Sebetulnya kasih itu merupakan, ini kan tema yang setiap kali kita dengarkan ya. Mungkin sejak anak-anak lahir sampai sekarang sudah berapa kali, entah sudah berapa ratus kali mendengar tema tentang kasih ya. Kita ingat bahwa kasih di dalam Alkitab 2, kasih terhadap Tuhan secara vertikal dan horizontal, yaitu kasih terhadap sesama kita. Tetapi mengapa kasih itu selalu diulang-ulang gitu? Dan sebetulnya bagaimana kita memahami kasih sebagai sesuatu yang tidak membosankan karena sudah berkali-kali disampaikan. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa kasih itu merupakan penekanan perwujudan karya Tuhan yang paling besar. Karena karya Tuhan yang paling besar adalah pengorbanan dan penebusan kita semua. Dan itu didasari oleh kasih. Makanya kasih merupakan ungkapan karya Tuhan yang paling besar, yang kita ingat sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi pemberitaan kasih Allah ya, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita akan selalu mengatakan bagaimana kita menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Bukan menyebarkan Injil itu bukan berarti mengajak orang menjadi beragama Kristen atau mengikuti keyakinan kita. Tidak. Penyebaran Injil adalah penyebaran kasih Tuhan. Mencerminkan kasih Tuhan itu adalah penyebaran Injil yang paling besar. Jadi jika kita semua, adik-adikku, cucu-cucuku, cucuku baru 1, anak-anakku yang banyak ini ingin menyebarkan Injil, ingin memberitakan firman Tuhan, maka cara yang paling benar dan paling tepat adalah dengan menunjukkan kasih, persaudaraan dengan orang lain, tidak hanya dalam lingkungan kita tetapi juga dengan lingkungan yang lain. Kita tentu, kita semua ya menyadari ya, betapa ada perbedaan nih. Siapa yang diantara kita sudah menerima ucapan Natal dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Tunjuk jari. Banyak sekali sekarang ya, puji Tuhan. Itu artinya apa? Karena semua orang itu juga ingin menunjukkan kasih. Dan sebetulnya itu keberhasilan dari kita menunjukkan kasih kepada orang-orang di luar kita. Ketika beberapa tahun yang lalu ada anjuran loh, benar-benar jangan mengucapkan selamat Natal, ya kan, di kalangan lingkungan bukan orang Kristen. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berargumen, loh kenapa nggak mengucapkan selamat Natal ke kita? Selamat Natal itu penting. Kan kita tidak mengatakan itu. Kita menganggap sebagai ya sudah, tidak apa-apa. Kita terus menunjukkan kasih kita seperti ya kan, tidak diucapkan Natal atau tidak, itu nggak masalah buat kita, buat orang Kristen. Karena misi kita yang penting adalah mengungkapkan kasih, dan kita terus menyatakan kasih kita kepada orang lain. Dan hasilnya apa?
meskipun ucapan itu adalah mereka juga kemudian mempunyai kesempatan untuk membalas kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Saya mungkin sudah beredar ya yang khotbahnya ayahnya Najwa Shihab itu, Pak Alwi Shihab, mengatakan kita mengucapkan Natal itu adalah menunjukkan bahwa kita ikut bergembira terhadap saudara-saudara kita yang memperingati Natal, ya. Artinya itu tidak merubah kok keimanan takwa Islam, gitu ya. Ini artinya bahwa mereka sekarang juga ingin menunjukkan kasih, mereka berterima kasih kepada kasih yang sudah kita tunjukkan kepada kita. Jadi perlahan-lahan secara tidak kita sadari, kalau kita berbuat kasih itu pasti pelan atau cepat ya, sekarang atau nanti pasti berdampak, berbuah untuk anak-anak semua, cucu saya ya, semuanya. Jadi kita percaya ya, nanti Bude kasih itu seperti apa, bagaimana kita menunjukkan kasih, itu pertanyaan besar dari sejak saya masih kecil sampai sekarang tua, bagaimana cara kita mengungkapkan kasih yang benar. Dan bagaimana orang-orang di sekeliling kita menangkap kasih kita itu dengan benar. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi kita semua harus menempelkan kata kasih itu di jidat masing-masing. Penyebaran Injil kita, kesaksian kita, ucapan syukur kita adalah dengan kasih yang menempel di kening kita. Sehingga setiap orang bertemu dengan kita, kita menunjukkan kasih kita, mereka tahu inilah anak Tuhan, inilah orang-orang Kristen yang penuh dengan kasih, tanpa perlu menggembar-gemborkan saya ini orang Kristen. Tidak perlu, bahwa kasih itu sendiri yang menjadi ciri khas orang Kristen. Kasih itu meterai yang diberikan Tuhan kepada kening kita masing-masing. Dan dengan kasih itu Tuhan akan menyelamatkan kita, akan melindungi kita sebagai bangsa terpilih. Kita tidak akan menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, tidak menjadi anak-anak yang akan diberkati dan dipilih Tuhan kalau kita tidak mempunyai meterai. Setiap Tuhan menilik satu-satu yang akan dilihat meterai di jidat masing-masing. Ini anakku apa bukan ya? Oh bukan. Dilihat ada meterai kasih. Inilah anakku yang mempunyai warisan kerajaan surga. Jadi kasih adalah ciri orang Kristen yang melekat pada diri kita masing-masing. Ya. Kemudian kasih itu juga untuk Bapak Ibu yang sudah dewasa dan beranjak tua. Itu adalah ukuran dari kemapanan iman kita, kedewasaan iman kita, ya. Jika kita bertambah matang, kita mengatakan iman kita bertambah dewasa, iman kita bertambah tebal, ukurannya hanya satu, kasihmu seberapa jauh, kasihmu seberapa dalam, kasihmu seberapa luas, ya. Itu saja, nggak usah kita pakai formula bagaimana hidup sebagai orang Kristen supaya berkenan untuk menunjukkan iman kita semakin dewasa. Kasihmu perbaiki, cara mengasihi orang, cara mengasihi lingkungan, cara mengasihi Tuhan, semuanya perbaiki. Itu menunjukkan bagaimana kualitas keimanan Tuhan, ya. Kemudian juga kasih merupakan proses pengkudusan kita. Kalau kita ingin bertambah kudus dalam hidup kita sendiri, hidup masing-masing, semuanya dalam hati kecil, baik semuda Mas Bagas, semuda Gloria, semuda Mas Bimo, semuanya ya, Fiona, semuanya kan ingin mempunyai hati yang suci, ingin mempunyai hati yang kudus, ya apa ya? Ya. Bagaimana itu supaya kita menjadi anak baik yang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah dengan mempunyai kasih kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada adik kakak, kepada siapapun. Jadi kualitas keimanan kita, pengkudusan kehidupan kita sehari-hari cukup dengan satu kata, tidak usah susah-susah. Bungkusnya juga gampang, adalah kasih. Ya. Kemudian bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih? Di dalam Nats itu sangat jelas
kamu bisa melakukan kasih setelah urusanmu dengan Tuhan selesai. Urusannya apa? Taat kepada perintah Tuhan. Sesudah kamu taat kepada perintah Tuhan, baru kamu bisa menjalankan kasih. Ini dua konsekuensinya. Dan jelas sekali kalau tidak taat kepada Tuhan, tidak memperhatikan firman-Nya, bagaimana kita bisa menjalankan kasih? Karena kasih itu adalah bersumber kepada Tuhan, ya kan? Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa kasih itu memurnikan diri di hadapan Allah. Kasih itu harus murni, tidak boleh palsu. Harus, kalau bahasanya Gloria, sincere, harus tulus, harus ikhlas gitu kan, sincere. Jadi tidak bisa dikemas dalam sesuatu yang palsu, artifisial, plastik, seolah-olah kasih tetapi sebetulnya tidak. Itu tidak bisa. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Hanya ketika kita taat pada perintah Tuhan. Hanya sesudah kita mempunyai ketulusan hati dalam kita beribadah, ya. Kemudian yang ketiga, supaya tidak panjang-panjang ya, bagaimana kita juga menjalankan kasih adalah tadi saya katakan. Jadi kasih itu bukan formalitas, ya. Kasih itu tidak sesuatu yang dirancang bahwa oh ini peringatan Natal, kita harus mengasihi, mengingat saudara kita yang ada di panti asuhan, lalu marilah kita mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita. Oh ini peringatan Paskah gitu ya, berdekatan dengan Lebaran, marilah kita memberikan sumbangan kita untuk saudara-saudara kita. Apakah itu salah? Tidak, itu benar. Salah satu ungkapan kasih. Itu menjadi benar ketika itu diberikan dengan tulus. Tetapi kasih yang benar adalah dalam keadaan tidak sadar pun kita bisa menunjukkan kasih, ya. Kemarin, maaf Om, kamu ngantuk toh. Nah, saya ingatkan supaya nggak ngantuk. Kemarin itu dia nggak sadar dan kemudian tidak kasih, ya kan? Kejadian itu tuh pasti karena kita tidak dalam kesadaran penuh gitu. Dan biasanya dalam berinteraksi itu kan kita nggak sedang, oh saya ini harus menunjukkan kasih loh. Jadi kasih itu harus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengigo pun kalau kita mau kasih, dibangunin ya nggak marah gitu ya. Karena kita terus dalam kehidupan kita mengasihi orang lain. Kadang-kadang kasih itu dituntut untuk ditunjukkan pada seorang antah berantah yang tidak pernah kita kenal. Terus kita wong ora kenal dadak ya toh njaluk bantuan. Emangnya sopo? Emangnya aku gampang kok golek kayak gini bla 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 bla. Ya, itu merupakan PR kita semuanya. PR seumur hidup, bahwa bagaimana kasih itu sudah terinternalisasi dalam diri kita, sehingga tanpa berpikir, tanpa sadar, yang keluar adalah respon kasih. Ditabrak mobilnya, disenggol awake, antri kemudian di blok, itu kan pasti terus mengungkapnya yang berkali-kali gitu ya. Tadi di lagunya kasih itu lemah lembut, tidak sombong, sabar, semuanya itu adalah elemen-elemen dari kasih. Makanya tadi dibilang bahwa tanpa kamu taat pada firman Tuhan, makanya kasih itu nol besar, nonsen, big sen, ya tidak ada masuk akalnya sama sekali gitu ya. Untuk menjadi sabar, untuk menerima kekeluhan orang lain bukan hal yang mudah, PR seumur hidup gitu. Kalau saya selalu bilang, kalau di dunia persilatan, karena suka nonton Wiro Sableng ya toh, bapakmu dulu mau baca gitu ya, dan lain sebagainya, itu tingkat ilmu yang paling tinggi yang bisa terbang itu adalah kasih, kesabaran, pengendalian diri. Semuanya itu yang menjadi PR kita semuanya. Kasih juga tidak berarti memberi dalam bentuk barang atau apa. Kalau sudah memberi merasa sudah kasih, no. Kasih itu adalah perhatian, kasih itu adalah kesabaran, kasih itu adalah pengertian gitu ya.
Dan ini menjadi PR sekali lagi ketika saya berbicara seperti ini, pertanyaan dalam diri saya adalah, lu gampang banget ngomong, bisa nggak beneran? Itu yang selalu kemudian menjadi PR saya gitu. Lu selalu ngomong di depan adik-adikmu setiap Natal ngomongnya kasih-kasih. Gimana kehidupan kamu sendiri? Itu sering saya sharingkan juga dengan Pak Hendy. Aduh, aku kok hari ini seperti ini ya. Itu sama sekali tidak kasih. Sama juga Bapak dan Ibu nih semuanya ngajarin ke anak-anaknya, kamu harus kasih gini. Bener nggak Bapak dan Ibu itu antara ngomong dan perbuatannya sama gitu ya? Itu juga menjadi introspeksi. Jadi dalam menutup renungan ini ada 3 hal kalau kita menjalankan kasih. Dasarnya adalah karya keselamatan Kristus. Karakternya adalah kesucian hati. Hasilnya adalah teguh beriman dan hidup yang berbahagia. Bagaimana kita nggak berbahagia gitu ya? Dalam kesesakan ada penghiburan kasih. Dalam kekurangan kita menerima limpahan kasih dari orang lain. Dalam kelemahan kita kemudian mendapat penguatan ya kasih dari orang lain. Dan semuanya itu kita kalkulasi membahagiakan kita semua. Ya. Jadi ukuran ya yang terbesar dalam kehidupan kita adalah masing-masing kalau menerima kasih. Kasih doang orangnya bantuan ya percuma. Jangan mengatakan begitu. Karena ketika kita boleh memilih apakah kamu diberi perhatian ataukah diberikan uang 100.000, milih mana? Semuanya pasti ingin perhatian. Semuanya ingin kata-kata yang menyejukkan. Semuanya ingin juga kata-kata yang menguatkan. Ini juga sekali lagi ya, dalam kehidupan suami istri. Jangan merasa kalau sudah memberikan sesuatu kepada suaminya, kepada istrinya itu sudah cukup. Salah satu kasih memang perhatian dengan memberikan sesuatu ya. Tetapi yang terpenting adalah memahami kelemahan orang lain, menerima kekurangan orang lain, berintrospeksi pada kekurangan diri sendiri. Dengan proses-proses itu pasti kemudian perilaku kita ya terkontrol gitu ya. Kalau mau marah-marah, emang kalau ingin mengkritik orang lain, emang lu juga bagus gitu kan. Ingin mencela orang lain, emang lu gimana sih? Itu selalu introspeksi yang kemudian kita, nggak boleh begitu ya, kita nggak boleh begitu. Nah, anak-anakku, adik-adikku semuanya, semoga renungan singkat ini memberikan makna dalam Natal kita kali ini ya. Kita mempunyai PR besar dalam kehidupan kita, mewujudkan kasih kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, sanak saudara kita, tapi yang terpenting adalah lingkungan di luar. Di gereja GKI Ciledug Raya itu ini pintu keluar, ditulisnya di situ itu selamat selamat beribadah. Jadi ibadah kita yang sesungguhnya itu keluar sana, bukan di sini gitu. Jadi begitu keluar dari pintu ini, maka kita mulai ibadah kita. Ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati adalah mencerminkan karya besar Allah, keselamatan. Dan itu apa? Intinya adalah kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Dari video tadi itu mengajarkan kita semua ya bahwa kasih itu yang terutama ya. Kita akan masuk ke doa syafaat dulu ya. Setelah doa syafaat baru kita akan menyanyikan pujian dari Mas Bagas ya. Akan masuk dalam doa syafaat ya. Ada beberapa pokok doa, ada 5 pokok doa yang disampaikan. Yang akan disampaikan satu adalah tentang kita berdoa untuk kesepakatan untuk keluarga Kosbus kita semua ya. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa untuk keluarga, kesehatan dan pekerjaan untuk Kosbus ya. Nomor 3 kita akan berdoa tentang perjalanan kehidupan pendidikan, studi dan masa depan anak-anak kita. Kita akan berdoa untuk Ultah Edo ya.
Dan yang kelima kita akan berdoa untuk perjalanan pulang kita. Ya. Untuk yang pertama, kata untuk Kodbres akan didoakan oleh Bu Listi. Untuk keluarga, kesehatan dan pekerjaan akan didoakan oleh Om Amok. Untuk perjalanan kehidupan, pendidikan anak-anak, studi dan masa depan akan dibawakan oleh Mas Ican. Kemudian untuk ultah itu akan dibawakan oleh Bu Dini. Dan perjalanan pulang kita semua akan dibawakan oleh Om Agung. Ya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama adalah tentang hikmat Natal, kemudian masuk untuk kesehatan keluarga dan pekerjaan, kemudian perjalanan kehidupan, pendidikan dan masa depan anak-anak, kemudian ultahnya itu dan perjalanan pulang kita. Hesti, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyatukan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Natal pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus boleh belajar akan setiap kasih-Mu, sehingga kami masing-masing pribadi yang ada di tempat ini boleh terus belajar dan bertumbuh akan setiap kasih-Mu, sehingga apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan dan kami lakukan setiap harinya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tuhan Yesus, biarlah di Natal pagi hari ini Tuhan, bagi keluarga besar Eyang Koswanto, Tuhan akan senantiasa berkati keluarga masing-masing yang ada di tempat ini, dari keluarga Pak D. Hendy, keluarga Pak D. Yoyo, keluarga Pak D. Pram, keluarga Pak D. Rino, keluarga Pak D. Mamo, keluarga Pak D. Agung, keluarga Pak D. Mul, keluarga Pak Jerry, keluarga Om Dinar, keluarga Bule Dini, Om Eben. Oh Tuhan, Kau sendiri akan urapi kami masing-masing di hari yang Natal indah ini, sehingga kami semua terus merasakan damai sejahtera dan sukacita yang ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan atas urapan-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat Natal yang indah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, sangat baik dalam kehidupan keluarga besar yang keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan pada keluarga ini. Tuhan melanjutkan doa dari syafaat kami. Pada pagi ini kami ingin berdoa untuk kesehatan keluarga besar Eyang Koswanto. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjagai satu persatu kesehatan orang-orang yang kami kasihi ini. Kesehatan keluarga Bude Titik, keluarga kesehatan keluarga Pak D. Yoyo, keluarga kesehatan Pak D. Pram, kesehatan keluarga Budi Nuni, kesehatan keluarga Pak Widodo. Tuhan, juga Engkau pelihara kesehatan keluarga Om Agung. Tuhan, pelihara kesehatan keluarga Om Sugeng. Tuhan, pelihara kesehatan keluarga Bule Hesti, dan juga Tuhan pelihara kesehatan keluarga Bule Dini, serta juga Tuhan pelihara keluarga kesehatan Mas Ican. Tuhan, Engkau tahu satu persatu apa yang dirasakan. Tuhan tahu satu persatu apa yang menjadi penyakit yang saat ini sedang dialami. Kami mohon di hadirat-Mu, kiranya Engkau mengangkat semua beban penderitaan, sakit, penyakit pada keluarga besar Eyang Koswanto ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan, biarlah melalui obat-obatan yang diminum, melalui tangan-tangan kasih yang merawat dari lingkungan keluarga, maupun tangan-tangan kasih melalui dokter dan perawat, Tuhan pakai sebagai sarana kesembuhan
bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan, Engkau tahu saat ini di Indonesia sedang mewabah virus corona yang sangat besar. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi keluarga besar Eyang Koswarto. Tuhan menjagai keluarga besar Eyang Koswarto dari virus ini. Tuhan akan senantiasa mampukan kami melawan virus ini sampai pandemi ini berakhir. Kami menyerahkan kesehatan keluarga besar Eyang Koswarto seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Tuhan Yesus melanjutkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan anak-anak kami, saudara, adik-adik kami Tuhan yang masih duduk di bangku mengenyam pendidikan. Kiranya Tuhan mau sertai mereka satu persatu di dalam sekolahnya, di dalam pembelajarannya juga, dan juga di dalam pergaulannya sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu setiap masalah yang dihadapi, dan Engkau juga yang mampu untuk menyertai mereka dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi Tuhan. Mungkin kami sebagai orang tua ya Tuhan kurang tahu permasalahan dari anak-anak kami dalam pendidikannya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap harapan dan cita-cita dari adik-adik kami ini yang masih bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan mau bantu, Tuhan mau sertai jalan yang dilewati sehingga nantinya adik-adik kami ini boleh dapat mencapai cita-cita yang diharapkannya ya Tuhan. Kami sebagai orang tuanya juga Engkau mau memberikan kekuatan, Tuhan mau memberikan perhatian ya Tuhan, agar para orang tua kami ini boleh mendampingi adik-adik kami hingga nanti suatu saat adik-adik kami ini boleh menjadi anak yang berhasil, anak yang dapat membanggakan orang tuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang boleh dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menjawab seturut dengan waktu-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami, berkumpul di tempat ini, keluarga besar Eyang Koswarto dalam sukacita dan kebahagiaan kami serta kesehatan kami, Tuhan kumpulkan di tempat ini. Tuhan, kami juga berbahagia karena pada hari ini Tuhan, putra kami, adik kami, kakak kami, Mas Edo Tuhan yang berulang tahun, tepat di tanggal 25 Desember ini, kiranya Engkau memberkati adik kami Mas Edo Tuhan Yesus di dalam masa mudanya. Tuhan sertai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Engkau Maha tahu Bapa, Engkau yang akan mempersiapkan adik kami Edo dalam menapaki kehidupan di masa mudanya ini. Tuhan berkati di dalam kehidupan sosial medianya, Tuhan berkati di dalam kehidupan keimanannya. Kiranya Tuhan yang akan selalu mendampingi Mas Edo dan memberikan apa yang menjadi dan juga menyertai Mas Edo di dalam meraih cita-cita dan harapannya. Tuhan, kami serahkan kehidupan Mas Edo ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Mas Edo. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami lanjutkan doa dari rekan-rekan kami dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membimbing, Engkau telah menyertai, mengawasi saudara-saudara kami dalam perjalanan kemarin dari tempat masing-masing sampai ke tempat ini dengan bahagia, dengan sehat, dengan nyaman. Terima kasih Tuhan,
Bapak telah sampaikan, saudara-saudara kami berkumpul di sini, anak, cucu, cicit yang di Kuswanto, Nanggung Kuswanto, Engkau beri kegembiraan, Engkau beri hati yang senang, Engkau beri hati yang memuji nama. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saudara-saudara kami akan kembali nantinya ke tempat masing-masing untuk melanjutkan aktivitas, kembali ke kota-kota yang menjadi tujuan, ke Semarang, ke Jakarta, ke Jogja. Kembali lagi kami memohon perlindungan-Mu, memohon penyertaan-Mu, agar dalam perjalanan senantiasa selalu ingat Tuhan Yesus, selalu ingat kesehatan, berilah kesehatan, berilah kenyamanan, tegur kami, ingatkan kami ketika kami lelah fisik, ketika kami tidak konsentrasi, sehingga perjalanan tetap selamat, sehat, dan nyaman. Kami yakin Tuhan Yesus akan membimbing kami, akan mengawasi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, untuk selanjutnya terima kasih doa-doanya ya. Mari persembahan pujian dari Semuanya maju aja. ABG cowoknya. ABG cowoknya. ABG cowok. Baik banget. Berdiri di sini aja. ABG Bener masuknya pakai HP aja. HP konek aja. Mas, berdiri. Setengah tua kok. Setengah tua. Ayo. Calon dewasa muda ini. Ibadahmu kepada Tuhan. Aduh, jangan ketutup. Bila tiada sujud dan syukur, ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada syukur, Dancingnya, bagian dancingnya gitu. ibadah sejati yang berikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Oh, bener, oh. Papi. Dipakai pakai Melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah Tuhan, pelayanan juga panggilan.
lagi. Lagi. Kita berdua. Ya, jujur lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Kalian juga makan tadi. Saudaraku, ingat, kabarkanlah sukacita Natal dan hiduplah dalam hikmat Allah. Kiranya cahaya bintang timur menerangi langkah kita. Kiranya keagungan Sang Putra Natal mendiami hati kita. Kiranya berkat setia Tuhan selalu ada di dalam hidup dan perjuangan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tahun baru. Dari yang mulai kecil, ini dulu ya. Dulu kita makan apa ya? Dari yang ngucapin aku dulu ke yang Oh ya. Pakai ini aja Pak. berapa ini kamu? Pakai HP lah. Pakai ini nih. Kencang. Ada kontak ke orang lain. Berarti aku dari sini. Ya gitu ya. Jalan ya, kita jalan tuh. Selamat dari Natal. Selamat dari Natal dan tahun baru. Selamat hari Merry Christmas. Christmas sayang. Selamat hari Natal. Terima kasih. Selamat Natal. Belajar apa kan ya? Amin ya Pak Berdo. Sukses ya. Selamat Natal. Selamat Natal Mas Wira, Ibuku. Gede, selamat Natal. Selamat Natal. Berkaca. Selamat Natal, Bu. Selamat Natal.
Sehat selalu ya. Wes makan, terus nanti habis makan ada pengumuman, ada sinterklas. Habis makan, foto-foto dulu aja dulu. Foto dulu aja sebelum makan, foto. Habis foto nanti baru makan bersama, terus nanti baru ada sinterklas. Nanti dipotong. Ini udah nyala kok, nggak apa-apa. Nanti dipotong-potong. Cukup. Oh belum. Ayo. Ayo kan dia masih seru. Fix ini Mbak. Ya wis. Balanglah segar. Kamu tengah Joko deh. Kameraman ini. Nona mana di Main game. Nona gimana sih? Nona mana? Main game panggil. Oh nggak boleh. Bisa. Ini bisa Udah hilang. Enggak, cuman oh ini bisa pakai HP ini. Oh udah. Bisa. Mundur lagi enggak? Cuma enggak nyangsang mundurin tetap. HP-nya sih mundurin deh. Situ, tundukin dikit. Mundur lagi. Udah. Ini yang depan masih kosong tuh Mas. Satu lagi di sana. Kamu bisa jongkok di sini. Tadi adekmu kemana? Panggil. Ayo lihat kamera. Lihat kamera semua. Ayo bro. Satu, dua, tiga. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Lagi. Tepuk tangan. Lagi. 1, Tinggal komentari ku ya. 2, 3. Ya apa tak? Gak bebas. Biar ano sama ano. Loh itu ada apa main ucul kayak kelinci-mu. Iya di Lebongke. Lagi. Ayo 1, 2, 3. Tangan nih. 1, tangannya juga. 2, 3. Saya ulangi lagi. Lo tangannya ini. 1, 2, 3. Oh iya lah, masa berguna. Ayo siapa yang mau hadiah? Mas Rian, foto sama Jeremy ya. Nyala itu. Putri. Putri Saraswati apa Putri Adriano? Terus Mbak Tuti.
loh ya. Mas ngantri. Bule Hesti. Yang pertama di Jessica. Kak siapa ini? Rosa. Jessica. Terus ini Rosa. Ya. Terus ini Buleda. Tadi boleh saya budhe jero si Jimne lho. Tinggalan kuwi. Tak dulu. Saya itu foto dulu. Foto dulu. Oh, kan dia buang sama. Ini Rosa mana? Ayo putri. Ada lagi. Berhubung ini tadi sempat bungkusi 2 hari 2 malam ngeterke wong perform nenggone pertasyo mumpet ya Tidak apa-apa. tidak apa sekarang yang dipanggil Bude Titi terus Bude Tuti kayaknya mau coba orang jenenge Loh kok berarti mana? Berene kok berarti? Baca kok gile-gile. Gua karung di Bule Eva, mana Bule Eva? Bule Eva. Bule Eva main game ya? Ya. Terus Bule Ayu. Terus Bule Ayu itu siapa ini? Bule Ana. Bule Ana, ya mana Bule Ana? Iya. Sudah sekelewatan. Iki berarti Bule Desi. Bule Desi. Potret. Bule lho iki Bule. Tambah budir kok kowe iki kok. Bule Dini. Masa ngamuk terus apa? Ada santet terus. Bule Dini main game. And then Ibu Ica. masih dengar ke bagian layanan. Terima kasih Bude. Buat kapaknya masing-masing. Terima kasih Bude. Saiki gantian Pak Dewa. Ya karena itu makan soto sekarang. Ayo makan. Dua makan. Sip. Bukan boleh banget. Mari kita berdoa sebelum kita animasi berkat berupa makanan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami penuh sukacita, bergembira karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Dan hari ini juga pagi ini kami akan menikmati makanan yang sebentar lagi kami makan. Kiranya makanan itu boleh menjadikan kami, membuat tubuh kami menjadi sehat, kuat, dan boleh menjadikan berkat pada kami. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu berserah diri dan ucapan terima kasih dan bersyukur. Amin. Joshua, pas cepat. Boleh
Ayo makan. Oh my god, oh my Kamu bisa sapin dulu. Semua makanan dibawa pulang semua, jangan ada yang ditinggal. Atar. Serius. Bayang ya. Mari makan. Wah, sing ngarep-ngarep wis jaring iki. Siapa nih mau? Sama apa ya Mas Mo ya? Kali makan, kalinya bikin asin. Ini bro, ini pakai santan manis. Oh, Kalau yang pakai santan itu soto kudus. Nah, ngawur. Soto pakai santan itu soto tawi. Betawi. oh, tawi kan nang jeroan. Jangan kari. Soto daging. Masih ada Ngobrol lagi. Mana sih ikan? Ini habis ini dibawa ke Kopeng itu numpak jarang muter-muter. Kesangan disik, tak ya. Posotan lagi mau dana? Mau posotan. Nomor bebannya wis bar langsung ya tutup. Ya ngono ya tutup. Ready? Bukan Pak Dio. Oh, Pak Dio, iya. Ready? Doa persiapan Pak sama doa persiapan sih toh. sama Bu Majelis. Sama Bu Majelis sama Putri Bu Majelis. Belum. Ada bule. Ada bule. Ada.
Entar ngancani mancing ya, boleh ngancani mancing aku ya. Ada. Pak Haji kakak cakep. Dari sana kan terang Pak. Terang situ sih. Terang kalau terang situ. Iya. Ini lawan beneran. Iya bisa. Ini apa? Kurang panjang. Oh itu bisa naik ya. Bandit, kayak itu ngek. Orang bukan pandai. Kasih Bapak ini itu hanya sekedar pemberitahuan. Satu dua tiga. Oh terus foto-fotonya 10 ber-20 ber-40 ya. Ganti baju ya, Bapak juga ganti baju ya. Ada sih. Ada. Gimana? Enggak apa-apa. Itu baru kesini kedingin. Oh, enggak. Ya, saudara-saudara yang terkasih semuanya, keluarga Kusbus, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, berkat Tuhan pada kita semua. Di tengah cita-cita kita akan kembali mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan perayaan Natal kita bersama. Sebelum kita mulai perayaan Natal kita masing-masing masuk dengan saat teduh. Saat teduh boleh. Amin. Kita akan masuk ke dalam liturgi perayaan Natal. Penolong kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Kita masuk ke lagu yang pertama. Selamat datang. Yesus Tuhanku, hujan dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada caranya. Salam Ulang dulu aja dulu. Yang semangat, yang jangan dikasih ini untuk bantu jasa lain. Kita semua HP naikin ke atas dulu, coba HP naikin ke atas, coba HP naikin ke atas. Di silent, di silent ya. Kalau nggak bisa menjalankan kerjanya di silent, terus ditaruh di bawahnya, ya, taruh di bawahnya. Ya, jadi kita hari ini sebabnya tidak ada kita HP kecuali dokumentasi, ya. Kalau yang mau ngambil itu, yang boleh pegang komputer mas ya. Gitu. Ya, kita akan mulai bersama. Natal kita ini. Salam semuanya. Salam. Nyanyi sama-sama datang. Siap. Musik.
Musrik. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tujuanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Bergema, mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Salam salam. Ya ini maksudnya ini di luar konteks, di luar teks ya, kebablasan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa dulu. Allah Bapa yang di surga, Allah sumber kekuatan kami, Allah yang selalu menjaga kami dan melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini kami keluarga besar yang Kuswanto, Kusbres Tuhan, boleh bersama-sama di tempat ini, boleh bersama-sama bersuka cita, tapi kami akan maju dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau hadir dalam ibadah kami ini, dan kami yakin Engkau pilih kami satu persatu hari kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan menghadap kehadiran-Mu. Bapa di surga, biarlah ibadah ini menyukakan Tuhan, dan juga boleh menjadi kebahagiaan buat kami semua. Bapa kami di surga, Engkau berikan kekuatan pada setiap orang yang terlibat dalam ibadah ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari segala kuasa kegelapan dari area ini, sehingga kami semua boleh melakukan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada hal-hal yang menghalangi pikiran dan hati kami Tuhan, Engkau singkirkan jauh-jauh, sehingga apa yang kami lakukan ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Semuanya berkata, amin. Terima kasih. Duduk ini Pak. Kita silakan duduk. Ya, kita akan menyanyi lagi pujian KJ 99. Kita surga bergema. Ya, nyanyi yang semangat ya, yang bagus ya. Udah direkam, nanti masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Agar disiapkan Fiona yang pertama. Ayo maju aja. Fiona, Bimo. Maju semuanya bareng aja.
Ya. Silakan sama Bimo maju ke sini. Ya, biarkan dulu. Panjang banget. Lihat sini nak. Ona lihat sini nak. Sini lihat. Dengan Mundur sedikit mundur. Ya. Ayo mulai. Ya. Bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang, yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Tuhan, Kau beri mereka sukacita besar. Kau buat mereka bersorak-sorai. Mereka gembira karena kebaikan-Mu, seperti orang yang bersukaria waktu mengumpulkan panenan atau membagi jarahan. Engkau sudah mengambil bebannya. Belum selesai. Banyak yang berat. Yang berat dan kayu pikulan dari bahunya. Engkau mengalahkan bangsa penindas itu yang memeras umat-Mu, sama seperti di zaman yang silam ketika Engkau mengalahkan tentara Midian. Seperti tentara yang berderap-derap dan bajunya yang berlumuran darah akan habis dimangsa api. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Ini siapa yang bisa? Ada YouTube-nya. Oh enggak. Jadi Tasya bisa Tasya. Tasya bisa.